semua, perkenalkan nama saya Laura Pretiva Out. Saya dari program studi Agribisnis Hortikultura. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan yang diberikan pada minggu lalu. Nah, langsung saja di sini ada nama akun, yang mana di sini ada rumusnya harta. Ketika harta bertambah, maka itu akan masuk di debit. Dan ketika harta berkurang, itu akan masuk di kredit. Contohnya seperti modal atau kas yang kita miliki. Ketika kita menaruh modal, menambahkan modal, maka modal itu akan bertambah. Dan itu akan masuk di debit. Sedangkan kalau kita menggunakan modal itu untuk memperbelanjakan sesuatu, atau menggunakannya untuk kebutuhan perusahaan, maka otomatis modalnya kita itu akan berkurang dan itu akan masuk ke kredit. Di sini juga ada nomor akun, nanti akan dijelaskan setelah kita masuk aja langsung ke soalnya. Nah, di sini pada tanggal 1 Januari 2017 Joko memulai usaha salon cantik dan menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar 10 juta. Nah, di sini kita jangan salah menaruh tanggal, bulan atau tahun pada pendataan ini, karena ketika kita salah tanggal saja itu udah salah besar. Ini udah bener 1 Januari 2017. Nah, tadi katanya apa, dia menaruh modal ke usahanya ya, berarti kasnya bertambah, dan tadi sesuai rumus kasnya bertambah itu di debit, terus modalnya juga di kredit. Terus nah, satu lagi di sini ada nama akunnya kan. Nah, agar mempermudah kita ketika mengelis nama akun seperti ini, ketika kita mencari itu udah ada di sini, tidak perlu kita mengetik-ketiknya lagi nih, dan sudah ada tertera di bagian sini. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu kita tinggal pencet yang bagian sini, kolom ini, kita pergi ke data, terus di bagian data kita pencet yang sebelah sini. Setelah itu kita pergi ke data validation, dan di bagian sini allow-nya kita pilih list, dan scores-nya itu kita melakukan seperti ini. Bikin ulang ya biar lebih paham. Kita pergi ke bagian nama akun dari pertama, terus kita tekan shift control back down sampai bawah, terus klik enter, maka otomatis akan ada list-listannya. Seberikan contoh, misalnya kita menulis beban. Nah, di sini udah muncul, tinggal kita pilih aja mau beban apa yang akan kita ketik agar lebih mempermudah sih ini. Oke, kita lanjut. Tadi udah ini kas dan modal. Nah, ini ada nomor akun. Nomor akun ini kita dapat dari mana? Kita cara mencari nomor akun itu dengan cara kita hapus dulu ini ya, sama dengan flow up. Nah, kita pencet di bagian kas, karena kas yang kita ini. Tapi jangan lupa kita kunci supaya ketika kita pergeseran tuh enggak bergerak dia dan tetap utuh. Nah, terus kita ke nama akun. Dari nama akun sampai nomor akun kita geser ke sini. Terus kita pencet shift control and back down sampai bawah ya. Setelah itu kita kunci juga agar tidak terjadi pergeseran. Shift. Oke. Nah, setelah itu
Setelah itu kita 2,000. Kenapa di sini tulis 2? Karena tadi pada kolom nomor akun yang di bagian penjurnalan ini, di bagian kolom kedua, di bagian nomor akunnya di kolom kedua. Oke, kita pencet enter, maka akan sendiri muncul nomor akun di sini. Karena emang nomor akun itu banyak, makanya gak mungkin kita akan menghafal satu persatu. Makanya itu ada cara yang lebih mudah digunakan seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 dikatakan pada tanggal 2 Januari, Joko membeli peralatan salon dan perlengkapan salon. Untuk peralatan sendiri harganya itu 1 juta dan perlengkapannya itu 250.000 dan dia membeli secara cash. Nah, Joko itu membeli menggunakan uang atau kasnya. Maka di sini perlengkapannya itu bertambah dan peralatan bertambah, sedangkan kasnya itu berkurang. Nah, perlengkapannya dan peralatannya di bagian debit, kasnya di bagian kredit karena dia berkurang. Oke, kita lanjut ke nomor ketiga. Pada tanggal 3 Januari Joko membayar sewa tempat untuk salonnya selama setahun secara tunai. Nah, dia kembali lagi mengeluarkan uang kasnya untuk sewa tempat, dibayar di muka. Nah, maka sewa dibayar di muka itu di bagian kolom debit dan kasnya itu di bagian kredit. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, pada tanggal 5 Januari pada tanggal 5 Januari pendapatan usaha salon diterima sebesar 400.000 secara tunai. Nah, di sini pada tanggal 5 Januari pendapatan dibayar secara tunai itu maksudnya berarti dia masuk ke kas juga, di kasnya bertambah karena pendapatannya dan pendapatan usahanya 400.000. Benar kan, pasti bertambah pendapatannya. Oke, lanjut di tanggal 6 Januari Joko mendapatkan proyek foto keluarga dan Joko sebagai makeupnya. Upah salon Joko sebesar 10 juta namun dibayar uang sebagian dulu sebesar 3 juta secara tunai dan akan melunasi pekerjaan selesai. Di sini berarti Joko tuh mendapatkan proyek tapi bayarnya itu baru 3 juta, 7 jutanya nanti. Maka di sini bayaran di muka. Maka di sini kasnya itu bertambah 3 juta dan piutangnya pendapatan yang diterima di mukanya itu 3 juta. Oke, kita lanjut. Di tanggal 9 Januari adanya pekerjaan makeup artis kepada Ibu Rita, namun pembayarannya akan dilakukan di tanggal 29 Januari sebesar 1.200.000. Nah, ini di sini dikatakan dia melakukan jasanya dulu, namun pembayarannya nanti. Berarti itu masuk di piutang. Nah, karena dia melakukan jasanya duluan dan membayarnya nanti. Nah, di sini masuk piutang 1.200.000 dan